Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang lebih indah dan lebih layak untuk kita haturkan di kesempatan kali ini selain rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah sampai hari ini masih memilih kita menjadi orang yang beriman. Dan spesial lagi, di kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita dengan bulan yang luar biasa istimewanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, merahmati Ramadan kita, sehingga kita bisa menjalankan dari awal sampai akhir nanti dengan penuh kebaikan dan bisa meraih kemenangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga kalau ada baiknya bisa kita pakai bersama-sama, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan itu dengan pendekatan sesuai dengan nama-nama lain selain Ramadan. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan memiliki nama yang banyak sekali. Hanya di kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu nama saja, yaitu Syahrul Quran. Jadi nama lain dari Ramadan adalah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran yang Masya Allah nanti luar biasa kemanfaatan Al-Quran itu. Kenapa mesti diturunkan untuk kita dan spesialnya di bulan Ramadan ini? Semestinya lah, misalkan kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan, maka di situ ada euforia, ada aktivitas yang menandakan bahwa kita itu merayakan, menyambut, memperingati kemerdekaan dengan sekian banyak aktivitasnya. Begitupun dengan Syahrul Quran, bulan Quran. Maka tentunya di bulan Ramadan ini ada aktivitas istimewa yang memang kemudian kita sengajakan, kita usahakan, kita berjuangkan, yang itu kental dengan nuansa Al-Quran. Nah, ada beberapa kiat yang di sini bisa saya sharingkan bersama-sama. Yang pertama adalah agar kita kemudian bisa intens, bisa dekat, bisa asik dengan Al-Quran, maka kita perlu langkah pertama yaitu mengenal apa itu Al-Quran. Mengenal siapa sih Al-Quran itu. Dan kalau kita sudah mengenal, maka akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, maka kita akan berinteraksi dengan Al-Quran dengan asyik. Kita tahu, dan mungkin Bapak Ibu sudah masih teringat nih dulu bagaimana pertama bercinta. Pasti akan muncul rasa bahagia, rasa tenang, ingin selalu bertemu. Kalau sudah bertemu, inginnya nggak berpisah terus gitu ya. Nah, maka kita geser nih logika cinta itu ke bagaimana kita berinteraksi dengan Quran itu dengan semangat cinta. Kenapa aku bisa cinta? Karena kita sudah sangat mengenal. Nah, maka nanti kemudian insya Allah dengan izin Allah kita akan bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan asyik, dengan indah, dengan bahagia. Pengennya berlama-lama, nggak bosen-bosen gitu. Nah, apa sih Quran itu? Nah, kita mungkin perlu mengevaluasi bagaimana kesan kita dan kesan kebanyakan orang terhadap Al-Quran. Biasanya Quran gitu, sulit, pusing, menghabiskan waktu, repot, nggak asyik, bikin ngantuk, bukan prioritas. Misalkan mungkin orang sudah terbiasa dengan Al-Quran, tapi kemudian berbenturan dengan yang lain, biasanya aktivitas dengan Quran yang dikalahkan karena bukan prioritas. Sulit dan sebagainya ya, nggak bisa-bisa. Nah, bayangan-bayangan seperti inilah yang membuat kita semakin jauh dan ragu-ragu untuk benar-benar bertekad bercinta bersama Al-Quran. Sementara sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah sampai mengulang 4 kali dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku buat Al-Quran itu mudah. Itu sampai diulang 4 kali. Tinggal kita buktikan saja, sesuatu yang sulit tapi kita tahu kemanfaatannya, kita pasti akan memperjuangkannya. Misalkan apa? Uang. Uang itu kita tahu kemanfaatannya, dan kita merasa sangat butuh, akhirnya jempalitan kayak apapun akan kita perjuangkan. Berkorban waktu, penat, perasaan, korban perasaan ya, dan yang lain-lain itu akan kita lakukan karena kita tahu itu penggunaan uang dan kita cinta dengan uang itu. Bohong kalau kita nggak cinta dengan uang. Setakwa apapun pasti merasa butuh dengan uang itu. Nah, maka ini yang kemudian kita bagaimana merasa butuh dengan Al-Quran itu karena kenapa? Dengan kita berquran itu berarti kita meneladani Rasul dan para orang soleh dan orang-orang yang sudah diistimewakan oleh Allah di bentangan sejarah yang lalu. Kita yang dicari apa sih? Betul, kita ini mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu ternyata nggak cukup hanya di dunia.
Mungkin bagi saudara-saudara yang sudah merasa kehilangan keluarga kayak saya sudah kehilangan anak yang pertama itu, masa Allah, betapa kemudian rangkaian cita-cita, rangkaian keinginan, rangkaian ambisi dan bayangan-bayangan indah yang sudah kita atur sebegitu rupa nanti akan kita capai itu terputus dengan takdir yang itu tidak pernah kita minta, tidak pernah kita bayangkan gitu. Sementara Allah itu sudah memberikan contoh figur-figur dalam perjalanan sejarah ini, orang-orang hebat yang dengannya kemudian Allah bikin bahagia luar biasa hidupnya di dunia dan akhirat. Dan semua yang bersentuhan dengan Al-Quran itu Allah muliakan, Allah jayakan. Maka urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bangsa, apakah itu kesulitan, kerepotan, harga naik, minyak goreng langka, apa segala rupa repotnya diri, keluarga, dan berbangsa, solusinya Allah sudah memberikan dan terbukti berseri-seri, berulang-ulang. Tinggal kita buktikan. Mari kita berquran. Di dalam bulan Ramadan ini luar biasa, kita semangati lagi tuh semangat berquran. Dan ini janji Allah, insya Allah Allah akan memberikan keleluasaan, akan memberikan keberpihakan, akan memberikan pertolongan di luar yang kita duga-duga karena kita bersama-sama Al-Quran. Tinggal kita yakin atau enggak. Kemudian berquran itu sebuah proyek yang tidak pernah ada ruginya. Bayangkan satu huruf yang kita ucapkan dari Al-Quran, Allah memberikan kebaikan 10 kali lipat. Itu kalau di luar Ramadan. Satu baris Al-Quran itu minimal 40 huruf. Kalau kita baca di luar Ramadan berarti 40 kali 10. Kalau di dalam Ramadan Allah lipatkan tak terhingga. Dan ini real, nyata, akan Allah berikan. Hanya kapan, dalam bentuk apa, itu rahasia Allah sesuai dengan kebutuhan dan problematika kita. Jadi udah kita intens, kita yakin, dan nanti Allah akan menurunkan itu di saat yang tepat, dalam bentuk yang tepat. Insya Allah kita akan buktikannya. Karena Quran itu juga mujizat. Kemujizatannya bukan hanya untuk Rasulullah, tapi untuk seluruh umatnya yang yakin bersamanya. Kemujizatannya bentuk apa? Terserah Allah yang punya menggenggam rahasia itu. Kita nih layaknya diberi mujizat seperti apa gitu. Tiba-tiba nanti begini, nanti dilalah. Nah itulah. Dan Allah menjanjikan banyak hal, rahmat, pertolongan, rizki, itu di dunia ya. Belum lagi nanti di akhirat Quran itu akan menjadi pembela kita. Quran akan memburu siapa dulu di dunia yang berjuang lelah-lelah tetap membaca, ngantuk ditahan-tahan tetap membaca, repot tetap sebegitu rupa dibaca. Nanti di akhirat Quran itu akan memburu untuk apa? Untuk kemudian diberi syafaat, dilimpahi syafaat, pertolongan, pembelaan. Luar biasa. Dan teman setia di saat nanti kita benar-benar tidak ada teman satupun, dan nanti Al-Quran akan menemani kita. Nah itu sebegitunya. Kalau kita tidak punya gairah tentu aneh ya. Baik, kiat yang kedua setelah kita tahu sebegitu rupa Quran, kiat yang kedua adalah lillah. Niat, pancangkan niat, tekad, lillah. Kalau lillah itu akhirnya akan membuat kita bergairah, semangat, pantang menyerah. Kalau kita nggak lillah, kalau misalkan kita loyo, aras-arasan, berarti ada sesuatu yang aneh nih di niatan kita. Berarti kita belum lillah. Kita berhadapan dengan Allah, mengguru Allah, ingin dibersamai Allah. Karena Allah otomatis akan berenergi gitu. Sesuatu yang kita anggap wow itu pasti menggairahkan. Nah Allah ini kan wownya wow, yang maha. Otomatis kalau kita lillah gitu ya, kita akan kemudian bergairah dalam Al-Quran ini. Nah, kiat yang ketiga tentu dengan manajemen. Tidak hanya dengan tekad, tidak hanya dengan niat, tidak hanya dengan pengenalan, tapi juga dengan manajemen. Karena tanpa manajemen tentu akan amburadul. Pertama, kita bikin target. Misalkan kita mau khatam di Ramadan ini berapa kali? Kita mau khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita hitung nih, bagi perempuan, ibu-ibu usia produktif, mungkin dikurangi masa haid 1 pekan. Misalkan kita punya 4 pekan Ramadan, dikurangi 1 pekan sehingga ada 3 pekan produktif untuk nanti bisa kita pakai untuk bertilawah. Kalau kita mau tajat khatam sekali berarti 1 pekannya 10 juz. Ini kalau mau dibagi per hari berarti sehari 1,5 juz. 1,5 juz ini mau kita baca di bentangan mana? Apa dibaca sekali baca 1,5 juz atau mau dibagi setiap habis sholat? Berarti setiap habis sholat sekitar 3-4 lembar. Dan itu hanya butuh waktu 6 menit. Bayangkan dibanding waktu untuk tidur, untuk belanja, untuk buka medsos, untuk ngobrol dan lain-lain.
Dan keuntungannya tadi sudah kita sebutkan di depan. Atau kalau menghatam 2 kali, ya tinggal melipatkan. Dan kita butuh perjuangan menggeser yang lain. Misalkan, waktu tidur kita kurangi sedikit, waktu ngobrol kita kurangi, waktu bermedsos kita kurangi, digeser untuk kemudian berquran. Dan itu bukan hal yang sulit kalau kita punya tekad. Yang berikutnya, sediakan daya dukung. Beli Quran yang menarik. Kalau nggak ada, sekarang banyak fasilitas Quran di HP juga bisa diunggah gitu ya, di-download aplikasi Al-Quran. Quran aneka rupa yang perjilid, yang perjus, yang pertema, yang ada tajwidnya, yang macam-macam sudah kita dimudahkan oleh media, oleh fasilitas. Jangan eman-eman untuk mengadakannya. Allah nanti akan ganti. Kemudian cari teman, cari grup, cari penyemangat gitu. Karena kalau kita sendiri, ya Allah, beratnya untuk menegakkan kebaikan dalam diri saja berat. Maka kita butuh teman. Terus kurangi sesuatu yang kurang produktif, yang kontraproduktif kita kurangi. Apa-apa yang kira-kira membuat kita sulit. Karena Quran itu nggak bisa dibohongi. Misalkan kita banyak maksiat, otomatis kita jadi jengah, nggak mau berat bersama Quran. Kita banyak hal-hal kotor yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita lihat, otomatis hati ini nanti nggak bisa tuh intens dengan Quran tuh nggak bisa. Itu udah otomatis nggak bisa direkayasa. Mau backgroundnya kayak apapun, kalau aktivitasnya seperti itu nanti juga akhirnya akan merasa berat bersama Al-Quran. Udah klik gitu. Kemudian PD percaya diri karena kita sudah yakin, sudah dengan izin Allah, bismillah gitu ya, kita pede. Gak usah malu, di kantor baca Quran gak usah malu, di pasar nunggu penjual baca Quran gak usah malu. Orang maksiat aja gak malu, ngapain kita kebaikan malu. Dan nanti kalau itu ditiru orang lain, pahalanya akan ngalir juga ke kita. Bayangin coba, kita melakukan contoh kebaikan begitu, pertama mungkin dibully, pamer dan sebagainya. Biarin, mereka nggak tahu apa yang kita mau gitu ya, apa yang Allah dan kita mau. Nanti lama-lama orang niru, masya Allah. Nanti jadi pahala berlipat sehingga Purworejo jadi di mana-mana penuh. Kita lihat bukan hanya orang yang buka HP, bukan hanya orang yang ngobrol kongko-kongko, tapi di setiap pojok, di alun-alun, di mana nunggu di bank, di mana buka Quran. Enggak banget kan? Dan ini semua adalah untuk keberkahan kita, Purworejo, Indonesia. Itu udah janji Allah. Kemudian kita evaluasi per jeda. Misalkan hari itu kita tilawah target 1,5 juz, nggak tercapai ya. Kenapa? Oh tadi banyak bermedsos, oh tadi banyak ngobrol, oh tadi kayaknya kebanyakan tidur. Kita evaluasi harian, mingguan, sehingga insya Allah nanti bisa tercapai. Dan berikutnya terakhir adalah melangit. Kenapa? Karena Quran itu adalah given, anugerah dari langit, dari Allah. Sehingga kita tidak bisa hanya sekedar PD, sekedar manajemen, tapi kita juga perlu berdoa sama Allah. Karena Quran itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, pilih aku menjadi orang yang kau kehendaki untuk bisa mudah berquran gitu. Dan Quran itu adalah cahaya, Quran itu adalah ruh, Quran itu adalah rizki, dan dia akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka ketika kita masih susah berquran, padahal sebegitu rupa Allah janjikan untuk orang-orang yang berquran, kok kita masih susah, kita curiga, jangan-jangan aku ada dikehendaki oleh Allah. Kita akhirnya mengibah betul, ya Allah tolong kehendaki aku, pilih aku untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang mencintai Al-Quran itu. Dan semuanya itu ala kulli hal insya Allah buah takwa nanti yang Allah berikan. Orang yang bertakwa akan dibantu dari segala kesulitannya, akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, akan dibuat teratur rapi kehidupannya, dan akan Allah sampaikan kepada hajat-hajatnya. Bukan hanya ukuran hajat di dunia, tapi yang masya Allah yang sangat kita butuhkan nanti adalah dipenuhi hajat kita di akhirat. Allahumma amin. Semoga Ramadan ini benar-benar istimewa buat kita. Kita diberi rezeki untuk bisa berintensif berquran, sehingga nanti kita mendapatkan keajaiban-keajaiban yang Allah janjikan untuk diri kita, keluarga kita, Purworejo kita, dan Indonesia dunia. Allahumma amin. Ada hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.